Iya. Oleh Bung Karno, oleh siapa? Tanggal 22 ini bukan hari ibu sedunia aja. Bukan. Di setiap negara punya hari ibu, ada yang bulan Mei, ada yang macam-macam bulan mereka. Mereka menentukan hari. Antum baca sejarah. Wallahu a'lam. Kadangkala sejarah itu dibikin. Ada yang mengatakan ditentukan hari ibu karena banyak yang protes dengan hari Kartini. Umat Islam banyak yang protes, atau sebagian orang protes karena ibunda Kartini hanya seorang wanita yang dari mana, dari Jepara apa dari sana aja, sebatas itu dia. Kenapa kok harus merayakan harinya dia? Hari ibu nggak ada. Akhirnya dibikinlah oleh Bung Karno hari ibu. Allahu a'lam, tapi mungkin berita yang anda baca salah. Tapi ketahuilah jamaah bahwa umat Islam tidak kenal dengan hari ibu. Sekali lagi muslimin, kita nggak kenal dengan hari ibu. Kenapa? Karena semua hari kita milik ibu kita. Pantaskah ibu kita? Pantaskah ibu kita yang hamil kita selama 9 bulan, melahirkan kita, mempertaruhkan nyawanya, menyusui kita, sehingga tubuh kita semua tidak lain adalah darah dagingnya. Dan antum bisa melihat pusar yang ada di perut antum. Antum kalau mandi antum melihat pusar antum. Dari situ antum pernah minum darah ibu antum selama 9 bulan. Dari sana. Pantaskah orang yang berkorban segala-galanya buat kita dapat 1 hari dari kehidupan kita? Hanya sebuah hadiah, hanya ucapan terima kasih sekali dalam setahun, dalam 354 hari. Dalam setahun berapa hari, Jan? Dalam setahun berapa hari? 354 atau 355. Itu umat Islam, kalender Hijriah. Tapi kalau antum pakai kalender Masehi 360, 65, kita umat Islam. Apakah pantas ibu kita hanya dapat 1 hari? Kata Nabi SAW, "Raghima anfuh, thumma raghima anfuh, thumma raghima anfuh, qila man ya Rasulullah." Celaka tuh orang, sengsara itu orang, penuh dengan debu hidungnya itu orang. Qila, siapa ya Rasulullah SAW? Siapa orang itu? Man adraka walidayhi aw ahadahuma thumma lam yadkhulil jannah. Orang yang hidup bersama orang tuanya, satu atau kedua-duanya. Dia hidup mendapatin 1 atau 2 orang tuanya masih hidup. Celaka orang ini kalau ternyata nggak bisa masuk surga dia, jamaah. Jamaah, pintu surga yang paling indah, kata Nabi SAW, itu orang tua kita, bapak ibu kita. Dan dia dekat sama kita. Dialah yang melahirkan kita. Dialah yang punya jasa besar sama kita. Kalau kepada mereka antum nggak bisa masuk surga lewat keduanya, antum mau lewat pintu yang mana masuk surga? Ustaz, ana mau masuk lewat pintu sodakoh. Bisa jadi sodakoh antum hanya pencitraan dari antum, karena sama orang tua antum nggak baik. Antum berbuat baik sama umat manusia, antum bangun masjid, antum bantu anak yatim, sama orang tua sendiri nggak baik, berarti antum riak sekali. Wallahi jamaah, kita perlu lihat awsatu abwabil jannah. Pernah ada seorang
yang bertanya kepada Abu Darda, yang mengatakan, ya Abu Darda, ibuku nyuruh aku menceraikan istri. Kata Abu Darda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwab jannah, orang tua itu pintu surga yang paling tinggi. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab aw ihfaz, kalau kau mau kau buang itu pintu, kalau kau mau kau jaga itu. Wallahi jamaah, nggak main-main urusan berbakti sama orang. Sebagian umat Islam hidup dengan gaya orang-orang kafir. Memang di barat itu, mungkin nggak semuanya, itu anak kalau umur 18 tahun itu sudah bebas. Dia mau berbuat apa, orang tuanya tidak bisa intervensi. Makanya kadangkala ya ada umat Islam di sana jamaah. Di Amerika, ada teman dia lagi ziarah ke rumah temannya dari Jamaika. Dia tanya, mana putrimu Fulanah kemana? Sudah jadi mau jadi pelacur, jadi penyanyi, jadi apa? Orang tua sudah tidak bisa intervensi. Itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga anak-anak tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dalam budaya mereka selesai sudah. Sehingga banyak di sana panti jompo, tempat orang tua dititipkan di sana. Kenapa? Karena anaknya udah hanya mengingat ibunya setahun sekali. Mengingat, nggak ada hari bapak, ada hari bapak. Ada. Belum. Ada hari bapak. Di Indonesia ada. Tanggal berapa? Anak kok nggak pernah dapat hari bapak ya? Jamaah, kunung du'atan wa antum muslimun, itu pesan salah satu ulama mengatakan, jadilah kalian penyeru kepada Islam, juru dakwah dalam kondisi antum nggak bicara tapi bingung gimana jadi pendakwah kalau dikatakan bil akhlak. Ada seorang suami istri bawa ibunya, kalau nggak salah dari Timur Tengah sana, dibawa ke Amerika berobat. Itu yang perempuan itu, istrinya itu nangis terus jagain ibunya di ruang ICU. Dia nunggu di luar, dia tungguin ibunya. Suaminya kadang-kadang perawatnya itu heran ngelihat dia ini penampilannya tak seperti biasanya ya. Maka perawatnya penasaran, tanya, nanti kok nangis terus gitu. Siapa yang sakit ini? Kata perempuan itu, mertua anak. Mertua. Anti begitu pedulinya sama mertua anti. Ana sama ibu ana sendiri nggak tahu kemana ibu ana. Ana hanya ingat sekali dalam setahun ana kirim hadiah buat ibu ana. Lalu perempuan ini mengatakan, ana muslimah, aku seorang muslim. Apa itu Islam? Diceritakan tentang Islam sama dia. Akhirnya wanita ini tertarik untuk masuk Islam. Kasih buku, berangkat ke Islamic Center, masuk Islam jamaah. Hanya melihat akhlak seorang muslim berbakti kepada orang tuanya. Hanya melihat. Dia nggak bicara apa-apa. Ahibati fillah. Di surat Al-Ahqaf ayat 15.
surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti dibaca. Karena kita itu disuruh membaca sama Allah. Iqra. Dan alhamdulillah semua bisa bawa Quran. Walaupun tidak dalam mushaf, tapi dalam HP. Terus mungkin. Coba yang punya HP dibuka. Buka HP-nya. Malu kalau ada muslim punya HP nggak ada aplikasi Al-Quran di dalam. WhatsApp ada, YouTube ada, Facebook ada, game ada. Quran terjemahan. Nggak usah download Quran terjemahan. Seharusnya pertama antum beli HP yang di download adalah takkan pernah terhenti. Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kata Allah, kami mewasiatkan kepada manusia, memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jadi yang nyuruh antum berbuat baik itu bukan paman antum, bukan ustadz, tapi Allah. Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik sama orang tua. Walaupun orang tua antum kafir. Ada sebagian pertanyaan yang kadang-kala datang mengatakan, ustadz, anak ini dibuang sama orang tua anak dulu, ustadz. Anak punya bapak menceraikan ibu anak. Ibu anak akhirnya bekerja, bapak anak bekerja, anak dititipkan ke kakek dan nenek. Sekarang ketika anak sukses, bapak ibu anak ingin anak berbakti sama dia. Subhanallah, yang nyuruh antum berbakti bukan bapak ibu antum, tapi yang menciptakan antum yang nyuruh antum berbakti. Cukup tubuh antum itu berasal dari darah orang tua antum. Lalu antum berpikir gak mau berbakti sama orang tua. Yang orang tuanya jahat sama dia, merasa dizalimin sama orang tua. Orang tua anak pilih kasih, Ustaz. Orang tua anak seperti ini, seperti itu. Iya, seburuk apapun orang tuamu, tetap itu orang tuamu. Dan Allah nyuruh kamu berbuat baik sama orang tua. Wallahi jamaah, ada seorang syekh cerita dalam salah satu ceramahnya, cerita tentang seorang dokter perempuan di sana, di Arab sana. Ada seorang anak lelaki bawa ibunya masuk ke dokter ini. Subhanallah, ibunya ini gila. Anak-anak muda belum nikah, dia bawa ibu. Nanti ibunya tersenyum sendiri, ketawa sendiri. Masuk ke ruang dokter itu, mejanya dokter diputerin sama ibunya. Anaknya minta maaf, ya dok, kata dia, sekali-kali nanti ngeliat di televisi dokter itu ada gambarnya Ka'bah. Ibunya ngomong, nak, kau bukan nak ngomong, kamu bohong mat kau bohong sama ibu, katanya mau dibawa umroh ibu, kata dia. Nanti diludahin anaknya, digigit anaknya, nanti kerudungnya ibunya terbuka, dipasangin lagi. Itu dokter sama ibu anak. Sejak kapan dia seperti ini? Sejak lahir. Loh, terus gimana engkau bisa lahir? Iya, sama kakek anak, ibu anak dinikahkan, tapi 10 bulan ceraikan. Ya karena seperti ini, anak takut dia. Dan seperti ini kakaknya, engkau berbakti sama dia, kata dia. Dia kan gak kenal sama engkau. Iya, dia gak tahu sama anak, tapi Allah tahu kalau dia ibu anak. Tahu kalau dia ibu anak harus berbakti.
Ditanya, ibumu sakit apa? Anak ibu kena gula katanya. Setelah dikasih resep, itu dokter cerita, pasiennya keluar ditutup pintunya. Dokter ini nangis. Dia mengatakan, ana sering dengar ceramah tentang birrul walidain. Ana sering mendengarkan tausiah ustaz tentang berbakti kepada orang tua. Tapi ana baru sekarang melihat kebaktian seorang anak sama tuanya. Ibunya gila, dia tetap berbakti. Dan dia mengatakan, iya ibu ana gak tahu sama ana, tapi Allah tahu kalau dia ibu ana. Dan yang ngasih wasiat supaya kita berbakti sama orang tua itu Allah jemaah. Apapun yang dilakukan orang tua kita. Apalagi ini Allah katakan, hamalat ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha. Ibu kita hamil kita itu dalam kondisi yang sulit. Ada ibu yang harus bed rest demi anaknya lahir. Demi kita lahir, ibu kita itu bed rest. Capek dikit keluar darah. Ada yang harus hamil kita dalam kondisi dia ditinggal sama suami. Dia harus cari nafkah. Ada yang harus muntah-muntah demi kita. Allah. Lalu kita berdiri buat ibu kita. Capek. Diceritakan seorang, ya kita semua tahu ceritanya tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian gua itu tertutup dengan batu yang mengelilingi. Lalu mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Salah satunya yang mengatakan, ya Rabbi, Allahumma, ya Allah, aku punya 2 orang tua. Aku punya 2 orang yang aku senantiasa memberikan susu kepada keduanya sebelum keluarga yang lain minum susu. Dia sudah menikah, dia punya istri, punya anak. Pada suatu hari, ya Allah, aku kejauhan cari rumput, sehingga aku balik dalam kondisi orang tua sudah tidur. Maka aku pereskan susu buat keduanya, ya Allah. Allah tahu, tapi dia mau cerita sama Allah. Dia ingin tawasul dengan amal soleh dia. Lalu aku taruh di wadah. Aku datang ke bapak ibuku, mereka tidur. Maka aku berdiri di hadapan kedua. Jamaah, bukankah bisa dia taruh di sebelah meja ibunya susu itu? Dia ambilkan meja, taruh di sana, dia bisa tidur. Dia sudah berbakti sama orang tuanya dengan seperti itu. Tapi anak ini tidak. Aku berdiri, ya Allah, aku gak ingin membangunkan keduanya. Dan aku terus berdiri, aku pegang itu susunya. Sampai mau subuh bangun, aku serahkan kepada kedua. Anak-anaknya nangis minta susu. Kata dia, lah, sampai bapak ibu aku minum. Kalian jangan minum. Kita kadang-kala sudah menikah lebih peduli sama istri kita, lebih peduli sama anak-anak kita. Nggak ada hadis yang mengatakan anak itu pintu surga, jemaah. Yang ada itu orang tua pintu surga. Kita peduli sama anak-anak kita. Beli oleh-oleh buat istrinya. Ditelepon istrinya mau apa, kepingin apa. Pernahkah engkau telepon ibumu? Tanya, Umi kepingin apa, Umi? Ana lagi dalam perjalanan, Umi. Jamaah, itu anak, Masya Allah, dia berdiri. Kenapa dia kuat, jamaah? Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti. Mungkin tidak ada yang melihat berdirinya dia, tapi Nabi ceritakan berdirinya dia.
dari malam sampai pagi. Berapa jam dia ingat ibuku hamil aku 9 bulan. Capek. Ana semakin tahu dengan tugas besar seorang ibu dan pengorbanan seorang ibu. Setelah Ana meninggal, setelah Ana tahu bagaimana istri Ana hamil, ketika dia harus tidur gak enak, makan muntah aja mah Ana melihat istri Ana sampai lemes ya. Ana ingat begini ibu Ana hamil. Lalu kita lupa ya, kita sok sukses, mungkin engkau lebih sukses dari orang tua. Tapi kalau nggak ada bapak ibu, kau nggak akan pernah lahir. Allah ceritakan ibunya hamil dia. Wa wada'athu kurha, dan melahirkannya dalam kondisi sulit. Kadangkala perut ibu kita itu disobek demi kita keluar dari perut ibu kita. Antum meninggalkan luka di ibu. Itu dijahit. Kalau antum anak ketiga, Allahu Akbar. Berapa kali dibelah perut ibu kita coba. Tubuhnya jadi jelek gara-gara kita. Tapi dia gak peduli, yang penting antum lahir dengan selamat. Kalau ibu kita dikasih pilihan, ini gak bisa diselamatkan Tuhan. Salah satunya akan meninggal. Kira-kira apa kata ibu antum? Gak apa-apa dok, selamatkan bayinya. Gak apa-apa dok, biar dia lahir dok. Subhanallah. Berapa banyak ibu yang meninggal dunia ketika dia melahirkan anak. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hamilnya dan menyusuinya itu 30 bulan. Artinya bukan ketika antum lahir selesai lelahnya ibu kita. Memang ketika antum lahir dengan selamat, Allahu Akbar, ibu itu lupa dengan rasa sakit dia 9 bulan. Ibu itu lupa dengan jeritan dia mengeluarkan kita ketika kesakitan. Itu lupa. Dia tersenyum, dia bawa anaknya, ditaruh di dadanya. Allahu Akbar. Kalaupun ada air mata yang menetes, itu air mata kebahagiaan orang tua dengan hadirnya kita di muka bumi ini. Lalu kita bisa berjalan. Kita nggak bisa apa-apa lah. Allah rekam kebaikan ibu kita. Kita disusui berapa bulan? 2 tahun. 24 bulan. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang kurang. Tapi yang jelas kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis saja. Antum lapar menangis, buang kotoran menangis. Siapa yang datang membersihkan kotoran antum? Ibu antum. Yang gendong antum siapa? Ibu antum. Yesus subhanallah, sampai anaknya agak besar sedikit, diajari bicara sama ibunya, diajak ngomong sama ibunya, diajarin berdiri sama ibunya, diajarin berjalan sama orang tuanya. Allahu Akbar. Kemudian ketika antum sukses, antum berangkat ke luar negeri, antum berangkat ke luar kota, meninggalkan kedua orang tua antum, boleh, asalkan dengan ridho orang tua antum. Kalau ibu antum telepon, antum di Batu sini, kuliah, sampai sukses jadi pengusaha di sini, ibu antum di kampung telepon, nah, ibu ingin engkau balik ke kampung. Jangan pernah mengatakan, Bu, anak kerjanya di sini, ibu. Saya ditugaskan di sini. Tinggalkan semua pekerjaanmu, pulang ke rumah. Ustaz, gimana dengan istri dan anak-anak anak? Yang ngasih makan istri sama anak-anak antum itu Allah Jalla Jalla. Bawa pulang ke kampung.
hidup sama ibu antum. Jamaah, ada seorang sahabat yang izin untuk berjihad, izin untuk mendapatkan surga yang paling tinggi, izin untuk bisa memberikan syafaat kepada 70 dari keluarganya. Kalau dia mati syahid, dia datang kepada Nabi SAW, ditanya, bapak ibumu hidup? Iya, kata dia. Pulang engkau ke sana, fazammal jannah, di sana ada surga. Ilzam rijlaya, engkau tetap di kaki ibu. Ini mau jihad, bukan mau cari fulus, jemaah. Bukan mau cari kenikmatan dunia, dia mau cari surga. Tapi pintu surga yang paling baik orang tua dapat jauh-jauh. Jamaah, Allah, ketika antum nangis di kasur ibu di dapur lagi masak, dimatikan kompornya, dia datang jumpai antum. Antum lihat, anak sering lihat ketika kajian, bagaimana seorang ibu yang gendong anaknya yang nangis. Dia ingin dengarkan kajian, tapi engkau menghalangi dia untuk mendengarkan kajian dengan baik. Dia harus gendong. Kadang-kadang nggak boleh deket-deket kajian, yang bawa anak tempatnya lain, dan dia nurut. Engkau ganggu hidup dia dari sejak engkau lahir. Kemudian setelah engkau dewasa, engkau nggak berbakti. Lupa dengan wahamluhu wa fisaluhu 30 syahr. Di masa Umar bin Khattab, ada seorang yang datang kepada Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku ini jadi kendaraan buatmu. Aku ini yang membersihkan kotor itu, dan aku palingkan wajah. Ibuku sudah lumpuh tak bisa, dan aku berusaha untuk berbakti sama. Aturan yang kerjaan itu, gimana menurut? Apakah aku sudah balas kebaikan ibu? Kata Umar, la, enggak, belum. Ya Amirul Mukminin, bukankah aku sekarang ini telah berbuat kepada ibuku seperti ibuku berbuat kepadaku waktu aku kecil? Artinya sama pekerjaannya sekarang ini. Aku yang menyuapin ibuku, aku yang membersihkan ibuku, yang mengantarkan dia ke kamar mandi. Semua yang pernah dilakukan ibuku, kira-kira sudah aku lakukan semua sekarang. Kata Umar, enggak sama. Ibumu waktu merawatmu ketika engkau kecil, ibumu berharap engkau bisa hidup. Sedangkan engkau sekarang merawat ibumu ketika sudah tua sakit-sakitan, engkau berharap ibumu mati. Wah ya, kita kadang-kadang merasa lelah merawat ibu yang sudah tua. Merasa kadang-kadang, ya Allah, kalau ibu ini meninggal insya Allah lebih baik. Antum mau istirahat. Belum. Suatu hari tatkala Abdullah bin Umar tawaf, ada seorang yang menggendong ibu. Sambil dia bersenandung mengatakan, inni anal ba'iru hal mudhallalu in udhirat rikabuha lam udhar. Aku ini adalah tunggangan ibuku yang taat dan patuh. Kalau tunggangan-tunggangan lain itu dikagetin, kaget. Aku tidak pernah membuat ibuku kaget di atas punggungku. Lalu bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab. Dia bertanya, kira-kira aku sudah balas enggak kebaikan ibuku? Aku ini bawa ibuku dari Yaman. Dari Yaman. Mungkin 2000 km. Dia gendong. Sampai melaksanakan ibadah haji semua dia di punggung, ibunya di punggung. Dia tanya, aku sudah balas enggak kebaikan ibu? Apa kata Abdullah bin Umar? Wala bitalqatin min talaqat. Rasa sakit ibumu ketika dia mengeluarkanmu, yang ibu itu kesakitan, satu rasa sakitnya belum engkau balas. Bagaimana dengan kebaikan dia yang lainnya? Tapi engkau telah berbuat baik. Maka kita gak boleh merasa sudah berbuat baik sama ibu.
apalagi merasa sudah balas budi. Na'udzubillah. Lalu Allah ceritakan kondisi manusia. Tetap kita masih di surat Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Sampai ketika manusia ini mencapai masa mudanya, masa kuatnya, sampai umur 40 tahun, orang ini berkata, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doa yang dianjurkan dibaca kalau orang umurnya 40 tahun. Kebanyakan kita 40 tahun juga gak baca. Kenapa? Kita kurang peduli dengan ajaran agama. Ada istilah yang mengatakan hidup itu dimulai dari umur 40 tahun. Iya, para nabi itu diutus ketika umur 40. Tapi 40 tahun pakai hitungan Hijriah. Antum kebanyakan kelewatan. Kalaupun antum baca biasanya pakai kalender. Apa yang dibaca ketika umur 40 tahun? Biasanya orang umur 40 tahun ini sudah mapan hidupnya. Sudah punya istri, sudah punya anak, sudah punya usaha. Ada yang sebelum itu sudah mapan. Tapi kebanyakan 40 tahun itu ya rata-rata lah mereka udah mapan hidup. Orang ini berdoa mengatakan, Rabbi, wahai Rabbku. Ya ma, kebanyakan doa para nabi dalam Al-Quranul Karim itu memakai nama Allah Ar-Rabb, Rabbana, Rabbi. Para ulama menjelaskan karena kalimat Rabb ini menunjukkan kalau antum itu milik Allah. Engkau yang memiliki segala-galanya. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Bantulah hamba ya Allah untuk mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada hamba wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tua hamba. Ingat dia sama orang tua. Ingat. Kebanyakan orang lupa nih, dalam Islam umur 40 tahun harus lebih ingat sama orang. Jamaah, kalau antum jenderal bintang 4, kalau antum seorang gubernur atau seorang raja atau seorang presiden pun, ketika antum berhadapan sama bapak ibu antum, pangkat antum tetap anak. Mungkin orang tua antum gak lulus SD, mungkin gak pernah mengenyam bangku kuliah, antum mungkin dokter, mungkin profesor. Orang yang dihormatin orang, jangan minta penghormatan dari bapak dan ibumu. Engkau yang harus menghormatin keduanya. Maka diingatkan orang umur 40 tahun, ingat sama orang tua. Antum melihat di mana antum campakkan orang tua antum, di mana antum tinggalkan orang tua antum. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua. Wa an a'mala salihan tardah. Bantulah hamba untuk beramal soleh yang kau ridhai. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaiki aku di anak keturunanku ya Allah. Jamaah, balasan untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya kontan Allah bayar di dunia sebelum di akhirat. Balasan buat orang yang durhaka sama orang tuanya kontan nih dibayar di dunia sebelum di akhirat. Ma min dzambin
ahaqqu an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim wa fi riwayah wal uquq. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dibalas di dunia sebelum di akhirat nanti daripada kezaliman dan kedurhakaan kepada orang tua. Jadi kalau bicara berbakti sama orang tua, itu bukan kita ngasih tahu sama anak kita, nah kamu harus berbakti sama orang tua, nah kamu harus seperti ini pada orang tua. Nggak perlu. Anak-anak itu perlu contoh dari bapak dan ibu. Berikan contoh, dia akan berbakti. Ingat seorang anak yang dia tinggal sama bapaknya tinggal sama dia. Bahasanya bapaknya tinggal sama dia, berarti bapaknya ikut dia, bukan dia yang ikut bapak. Sudah tua bapak, istrinya kurang suka sama bapak, udah tua ngerepotin. Akhirnya istrinya usul, gimana kalau bapak ditaruh di atap. Jadi rumah itu ada atap, ada kamar biasanya di sana di Arab sana. Akhirnya si suami nurutin istri, mengatakan, ayah keberatan nggak kalau tinggal di atas? Oh nggak apa-apa nak, yang penting kau seneng. Bayangkan, wallahi orang tua kita, yang penting anaknya bahagia. Akhirnya dipindah ke atas. Tiap hari bapaknya ini dikirimin pakai piring dari plastik apa seng nggak lupa, kirimin ke atas makan ya, nanti bajunya dicuci, pokoknya nggak kumpul sama cucu-cucunya, seakan-akan diasingkan sampai meninggal dunia. Sudah meninggal selesai. Orang itu kalau orang tua yang meninggal selesai, sudah beban hidup dia, padahal itu pintu surga yang sudah ditutup buat antum. Maka sebagian ulama ketika ibunya meninggal menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis seperti ini? Kata dia, gimana aku tidak menangis? Pintu surga terbaik udah tertutup buat aku. Udah selesai. Aku belum berbakti sama diri sendiri. Akhirnya ketika meninggal dikubur, bapak anaknya ini mau bersih-bersih kamar bapak bersama anak dia. Bersih-bersih, sudah dimasukin kantong hitam ya, macam-macam. Ketika piring tempat anaknya ini ngirim makanan buat bapaknya, mungkin cucunya juga ngirim buat bapak, mau dibuang, kata anaknya, ayah jangan ayah, buat aku ayah. Kenapa nak? Buat apa piringnya? Iya ayah, nanti kalau ayah sudah tua, aku akan pakai ini buat ayah. Anaknya anak kecil nggak tahu apa-apa aja. Dia pikir itulah berbakti sama orang tua. Dia ingin mengulangi apa yang dia lihat, dia ingin praktekkan sama bapak. Bukan karena dia ingin durhaka, bukan. Karena dia berpikir itulah kebaktian. Ketika si anak ini melihat anaknya mengatakan itu, dia nangis dia jemaah. Dia ciumin baju bapaknya yang ada di sana. Selesai sudah jemaah. Selesai, pintu surga itu sudah ditutup. Maka nggak perlu antum kasih ceramah anak antum tentang berbakti. Antum minta sama Allah, perbaikin ya anak keturunanku ya Allah, iya, agar mereka berbakti, bermanfaat buat kedua orang tuanya, buat negeri ini, buat agamanya, tapi tidak hanya dengan bohongan. Kalau seorang ayah suka duduk sama ibunya, pijetin kaki ibunya, antum suka ambilin sandal buat bapak antum. Kadang-kala kan orang kalau pakai sandal masuk rumah itu sandalnya ngadep ke rumah. Antum suka belokin. Antum keluar dari masjid, sandal bapak antum lurusin. Antum nggak usah suruh anak antum melakukan itu sama antum. Dia akan lakukan itu sendiri. Birrul walidain, berbakti kepada ibu khusus. Itu bukan ceramah yang disampaikan, bukan pidato yang disampaikan oleh seorang orator, enggak, tapi sesuatu yang kita praktekkan dalam kehidupan.
Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Jamaah, man ahqun nas bi husni sahabat. Siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kedekatan kita sama dia? Sahabati. Bukan hanya servis dari kita, tapi pendampingan dari kita. Kita lebih sering duduk sama sahib-sahib kita. Ini ketika sahabat bertanya, siapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala ummu. Ibumu. Qultu thumma man. Setelah ibu siapa? Ummuka, ibumu lagi. Qultu thumma man ya Rasulullah. Iya, aku tahu ibu. Kemudian ibumu lagi. Qultu thumma man. Thumma abuk, baru bapakmu, baru orang yang dekat lainnya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampaikan ini kepada ya aktivis gender yang mengharapkan persamaan lelaki dengan wanita. Di dalam agama kita wanita diletakkan 3 kali di atas laki-laki dalam kebaktian. Bukan sama bapak, tidak. Maka bapak jangan pernah iri ketika melihat anaknya lebih cinta sama ibunya, lebih berbakti sama ibunya, karena itu syariat Allah Jalla Jalaluh. Iya, kita tetap berbakti sama bapak kita. Tapi ibu kita, kenapa kok ibu 3 kali? Bapak tidak ikut hamil. Rasa lelah ibu tidak pernah dirasakan. Bapak tidak ikut melahirkan. Dia tidak pernah merasakan rasa sakit melahirkan. Bapak tidak pernah menyusui. 3 ini pekerjaan ibu, sehingga ibu dikasih tempat yang lebih tinggi. Bihusni sahabat, dengan pendampingan kita, dengan kebaikan kita, ibu kita. Maka berusaha jamaah untuk sering-sering kumpul sama ibunya. Jadi kalau antum keluar kota, masya Allah jamaah, anda bertemu dengan seorang lelaki yang sudah tua tuh, hampir 60-an, ketemu di pesawat dari Jember ke Surabaya. Dia datang, dia cium tangan anak-anak, ngomong apa nih, kata dia, anak yang lebih pantas cium tangan antum. Dia cerita, Ustaz, anak itu sering dengar ceramah Ustaz, tapi nggak peduli. Sampai suatu hari anak dapat kiriman video tentang berbakti sama ibu. Anak punya ibu sudah 70 tahun, Ustaz, ada di Jember. Anak kerja di Jakarta. Anak ingin ibu ke Jakarta, ibu nggak tahan, ibu minta di Jember. Anda minta ridhonya, ibu ridho, anak tetap kerja di Jakarta. Anak dulu pulang Ustaz, ya kalau ada acara, ada yang menikah, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi sekarang sejak anak mendengar ceramah Ustaz tentang berbakti sama ibu, anak sebulan 3 kali pulang ke Jember. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi. Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. Gak ada. 3 kali dia jawab. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Jangan berpikir kalau uang untuk beli tiket terus Ustaz habis, ya Allah, antum gak percaya sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Sambung rahim. Rahim kita sendiri, ibu kita. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita. Antum jangan takut kehabisan waktu. Ketika antum berbakti sama orang tua, Allah berkahin waktu antum. Jangan takut duit antum habis, Allah lipat gandakan apa yang antum keluarkan. Tapi kadang-kala kita nggak yakin. Kita berpikir hitung-hitungan, aduh anak kalau ngasih orang tua berangkat pulang berapa, kalau dihitung aduh nggak masuk Ustaz hitungannya. Antum biarkan malaikat yang itu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
Allah tuh punya malaikat mulia yang tugasnya mencatat. Dia tahu dengan apa yang antum kerjakan. Biarkan mereka yang mencatat, biarkan mereka yang menghitung. Wallahi jamaah, kita tuh disuruh dekat sama orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita minta. Kalau enggak, ya mungkin dia riba. Tapi jangan dipikir dia suka atau jangan. Maka sebagai bentuk kebaktian anak, tetaplah antum dekat sama orang tua. Yang terakhir di surah Luqman, ketika Allah mewasiatkan agar kita berbakti sama orang tua kita, lalu Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, jangan taat kepada keduanya. Fala tuti'huma, jangan taat, jangan patuh. Tapi setelah itu Allah mengatakan, wa sahibhuma fid dunya ma'ruf. Sahibhuma, jadikan orang tua antum sahib antum, temanin dia, jangan ditinggal. Kebanyakan di antara kita berkata, Ustaz, abah ana belum dapat hidayah, ibu ana belum dapat hidayah. Pertanyaannya, antum hidup di mana? Ibu antum hidup di mana? Ana hidup di Jakarta, ibu ana hidup di kampung, orang tua ana hidup di kampung. Antum setahun kali pulang. Kata Allah, sahibhum fid dunya ma'ruf. Ini yang kafir. Temanin keduanya dalam kondisi penuh dengan kebaikan. Haibati fillah, sekali lagi Anda sampaikan bahwasanya kebaktian kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi setelah bertauhid kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Antum baca nanti surat Al-Isra ayat 23. Antum baca, jangan cuma dengar, baca tafsirnya, supaya antum tahu bagaimana Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua kita dan apa yang Allah inginkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebas dari kesalahan. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan. Bagaimana sikap seorang istri yang suaminya sudah mengenal manhaj salaf, tapi ibunya si istri menginginkan anaknya berislam yang biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang. Jika istri mengikuti suaminya, bapak ibunya membenci anaknya. Jamaah, kita ini Islam jangan yang aneh-aneh lah. Jangan yang biasa-biasa aja. Gimana Islam? Islam yang standar. Islam itu ada standarnya. Jangan dikurangin, jangan ditambahin. Yang berlebih-lebihan menyimpang, yang kurang juga menyimpang. Terus gimana Islamnya? Itu sudah seperti Islamnya Rasulullah SAW. Pada waktu itu di surat Al-Baqarah, ketika Allah menceritakan tentang orang-orang munafik itu, orang munafik itu ada jemaah yang sholat di belakang Nabi, jadi makmumnya Nabi SAW. Munafik jadi makmumnya Nabi. Jangan dipikir yang hadir di masjid ini semuanya Islam beneran. Di masjid Nabi aja
pentolan orang-orang munafikin ada. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti berimannya manusia, itu biasa-biasa aja lah, seperti berimannya para sahabat Nabi. Gak usah neko-neko Islamnya. Aminu kama amanan nas. Siapa manusia yang ada pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Apa kata orang-orang munafikin? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita mau beriman seperti berimannya orang-orang tolol? Wallahi mereka mengklaim Islamnya para sahabat, Islamnya orang-orang tolol, orang-orang goblok. Anu'minu kama amanas sufaha. Safih ini bukan jahil lagi jamaah, sudah di atasnya jahil. Ala innahum hum sufaha walakin la ya'lamun. Kebanyakan mereka itulah orang-orang bodoh, orang-orang goblok, kata Allah. Allah yang mengatakan, tapi tak tahu, sadar. Jadi anti Islamnya yang biasa-biasa, yang standar. Standarnya kalau Allah, kalau Rasul, yang diamalkan sama sahabat Nabi, selesai. Jangan ditambahin, jangan dikurang. Bagaimana sekarang menyikapin orang tua? Bagi para orang tua yang telah menikahkan putrinya, jangan intervensi di rumah tangga putri. Ketika orang tua menikahkan putrinya, dia jabat tangan menantunya, calon menantunya, lalu dia bersyahadat, lalu dia bertahmid memuji Allah, lalu mengatakan, ya fulan ibn fulan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Ya fulan bin fulan zawwajtuka wa ankahtuka binti fulana bimahar 100,000 rupiah halan. Ketika orang tua mengatakan itu, lalu menantunya menyambut qabiltu, selesai sudah. Ada peralihan tanggung jawab. Engkau serahkan putrimu kepada dia. Surga dan neraka itu perempuan di suaminya sekarang. Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang sahabat wanita ketika datang ke rumahnya, lalu ditanya, adzatu zaujin anti? Apakah kamu punya suami? Iya ya Rasulullah SAW. Gimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma'ajist. Aku tidak pernah, ya, tidak melayani dia kecuali yang aku tidak mau. Lalu Nabi SAW mengatakan, unduri aina antilah, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Engkau lihat bagaimana sikapmu kepada istrimu, dia itu kepada suamimu. Bagaimana sikapmu kepada suamimu, dia itu surgamu atau nerakamu. Jadi seorang wanita setelah menikah tetap wajib berbakti kepada orang tuanya dengan batasan-batasan. Kenapa kok ada batasannya? Karena dia sudah jadi istri orang, yang dia tidak boleh keluar rumah kecuali izin sama suaminya, bukan sama bapak atau ibu. Kalau ibunya bilang, nah ibu kepingin kamu di sini, apakah antum bisa keluar tanpa izin suami? Gak bisa perempuan. Katakan, iya ibu, ana mau izin sama suami. Mudah-mudahan boleh ibu. Merayu suaminya. Ketika nggak boleh karena suami ada acara, telepon ibunya, ibu mohon maaf ibu, nggak bisa ibu, bapaknya ambil telepon. Nah, kamu kok jadi anak durhaka sekarang setelah menikah? Sampaikan kepada ayah, bukankah ayah yang menyerahkan aku sama dia? Ayah yang menyerahkan aku sama dia, ayah yang ngawinkan aku sama dia. Kalau orang tua tidak ingin itu anak nurut sama suaminya, jangan pernah dinikahkan putrinya, taruh di rumah. Tapi ketika engkau nikahkan, kesian itu anak perempuan kalau ada dua pemimpin. Dia harus taat sama bapak, taat sama suami. Bagaimana hidup dia? Kalau taat sama bapaknya dimarahin sama suaminya, taat sama suaminya dimarahin sama bapaknya. Maka dalam Islam seorang wanita yang sudah menikah, dia wajib taat sama suaminya. Sama bapaknya, dia taat selama tidak bertentangan dengan perintah suami. Dia minta izin, nggak bisa seenak. Kadang-kala orang tua, ketika anaknya menikah sama suaminya disuruh berhenti kerja, sudah ngomong, dek, udah ya, nggak usah kerja.
Aku yang akan jadi tulang punggung keluarga. Aku harap engkau urusin rumah dan anak. Bapaknya marah, mengatakan enggak boleh berhenti kerja. Ya Allah, seharusnya engkau tidak nikahkan itu perempuan, taruh di rumahnya, suruh kerja. Tapi ketika engkau sudah nikahkan, dia punya kehidupan sendiri. Dia punya suami, dia punya anak-anak. Maka pedulilah jemaah dengan masalah ini. Jadi Islamnya yang biasa-biasa aja. Jangan berlebihan kemudian menjadi radikal, dan jangan kurang sehingga menjadi liberal. Jadilah Islamnya Islam pertengahan. Pertengahan itu ya Islamnya Nabi SAW. Jangan merasa Islam Indonesia lebih baik dari Islamnya Nabi. Oh, kita punya Islam model baru, Ustaz, lebih bagus dari Islam yang ada di Arab. Yang ada di Arab itu Nabi. Yang ada di Arab itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan merasa lebih baik. Oh, Islam di tempat kita lebih santun. Lebih santun Nabi daripada kita. Allah tahu di mana nabinya diutus. Bukan dari orang Indonesia, dari orang Arab. Allahu a'lamu haitsu yaj'al risalata. Kita nggak usah neko-neko, Islamnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Nggak usah Islam Malang, Islam Jawa, Islam Sumatera, jadi Islam Nusantara nanti. Jadilah Islam biasa, Islam biasa. Kita ini satu saudara, jangan mau dikecilkan umat Islam. Kita ini sama Islam Australia sama Islam yang ada di Amerika sama Islam yang ada di Afrika sama, mereka satu saudara. Dan Islam kita adalah Islamnya Rasulullah SAW, Islamnya para sahabat Nabi. Cukuplah, gak usah embel-embel itu sehingga mengkotakkan umat Islam. Walaupun Ustaz ini ada mungkin salah paham Ustaz, iyalah kita Islamnya Islam yang biasa-biasa. Maka kalau anti tanya sama orang tua, iya ibu aku mau Islam yang biasa-biasa. Ketika ditanya, antum kok sekarang pakai jilbab panjang? Iya, biasanya istri Nabi pakai kayak gitu. Sampaikan biasa, ini nggak aneh bu, ini biasa. Kalau bicara kebanyakan manusia jamaah, Allahu Akbar. Di beberapa tempat itu, terus terang jamaah, di beberapa kampung yang aneh itu sedih. Sampai pernah satu teman berangkat ke ustadz yang ada di sana. Ada pesantren dekat sungai. Itu jamaah masyarakat kampung kalau mandi di sungai telanjang. Biasa. Mau ikut Islam yang biasa kayak gitu. Itu datang teman ini ke ustadznya, Ustaz, bukankah ini sesuatu yang dibenci? Ustadznya tahu lah. Terus iya, memang nggak boleh sebenarnya. Tapi ya gimana, udah biasa orang-orang kayak gitu. Oh, kalau biasa dibiarkan, itu yang terjadi, rusak agama Allah ini akhirnya. Barakallahu fikum. Dan anti hafal, anti tetap berbakti sama orang tua. Mohon maaf sama orang tua. Orang tua benci nggak apa-apa. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Kalau urusan agama kan tadi nggak boleh kita taat sama orang tua dalam kemaksiatan. Ustadz, saya memiliki orang tua yang sudah broken home dan ibu saya seorang mu'alaf, tetapi sekarang murtad. Bagaimana cara saya mendakwain beliau untuk kembali ke agama Islam? Wallahi jamaah, kita tahu diperbolehkan menikah dengan wanita ahli kitab walaupun dia gak masuk Islam. Tapi kewajiban suami tatkala itu besar. Dia punya kewajiban mendakwain Islam kepada istrinya, menjaga anak-anaknya. Dan ada orang-orang yang masuk Islam hanya karena menikah. Artinya dia itu gak yakin Islam sebagai agama yang benar. Sehingga tatkala dia cerai, akhirnya kembali kepada agama. Dan na'udzubillah, hati-hati dengan media. Karena baca media, ada banyak yang merusak hati. Ada fulana murtad, kemudian dia bangga menjadi seorang murtad. Na'udzubillah. Dan ini media banyak setan. Ini menampilkan yang buruk menjadi indah, yang dusta menjadi jujur. Itu media. Maka sekarang tugas antum ketika ibu antum murtad, antum harus tetap berbakti. Caranya gimana? Wasahibhum. Ingat, sahibhum.
Di sini antum harus dekat sama ibu, harus menemani ibu. Soalnya kalau jarang-jarang ketemu ibu susah. Tapi kalau bisa tinggal dekat sama ibu, tiap hari ketemu sama ibunya, tunjukkan keindahan Islam, sampaikan kepada ibunya tentang agama Allah ini. Abu Hurairah itu punya ibu yang Nasrani. Ibunya Abu Hurairah Nasrani, ikut hijrah ke Madinah, hidup bersama Abu Hurairah. Itu subhanallah, di rumah kelakuan ibunya na'udzubillah min dzalik, suka mencaci Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Hurairah dengan akhlaknya dia terus berbuat baik, disakiti sama ibunya. Dia datang kepada Nabi SAW, Nabi berpesan tetap berbakti sama ibumu. Sampai suatu hari dia mendengarkan kata-kata yang buruk dari ibunya, nggak tahan Abu Hurairah itu. Kata-kata buruk mencela Nabi Muhammad SAW. Abu Hurairah keluar dari rumah, dia datang menjumpai Nabi SAW. Ya Rasulullah, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah. Wahai Rasul, doakan buat ibunya Abu Hurairah. Nabi angkat tangan mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang. Ketika dia ketuk pintu mau masuk rumah, kata ibunya, ala rislik, tunggu dulu. Tunggu dulu kok. Ibunya lagi mandi. Selesai mandi, dibukakan oleh ibunya. Abu Hurairah masuk. Ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Antum melihat bagaimana dahsyatnya doa. Hanya jarak berapa menit antara Abu Hurairah pergi dalam kondisi ibu yang mencaci maki, Rasulullah SAW balik sudah masuk Islam. Maka antum berbakti dan antum terus berdoa, semoga Allah memberikan hidayah kepada ibu. Bagaimana dengan ortu yang menyuruh anak-anaknya untuk pulang kampung semua? Akan tetapi jawabnya, pengalaman yang telah lalu, jika pada kumpul justru tengkar dengan saudara-saudara. Kan berarti masalahnya ada di antum. Kenapa harus berantem sama saudara-saudara? Masalah hati. Jadi pulang kampung bukan berarti tinggal satu rumah semua sama satu saudara. Karena memang kadang-kala di kampung itu jamaah kan satu rumah ada 3 keluarga, ada 4 keluarga ya. Sehingga ya gesekan itu lebih mudah. Maka jangan satu rumah. Kita contoh Rasul SAW. Nabi itu tidak satu rumah sama putrinya Fatimah. Gak satu rumah sama putrinya Zainab. Gak satu rumah sama putrinya Ummu Kalthum. Wala sama putrinya Ruqayyah. Jadi ana kemarin berangkat ke Bukit Tinggi. Ternyata adat di Sumbar itu mungkin tidak semuanya. Itu kalau anak laki meninggal, anak laki itu hidup sama mertua. Jadi anak laki itu dibawa sama mertua. Sampai anak tanya kamar, apa beberapa yang di situ? Antum bisa nggak ngusir istri antum kalau marah? Nggak bisa. Tinggal di rumah istri, kenapa ngusir istri? Nggak ada, di sana nggak ada ngusir istri. Yang ada kalau suami marah, suami kabur karena rumahnya istri, rumahnya mertua, dia seperti itu. Itu tradisi yang ada di sana. Kok bisa ke sana? Apa pertanyaannya tadi? Mana aja? Oh, astagfirullahaladzim, afwan. Dia yang kalau pulang kampung jadi berantem. Jadi berantem di sana, cekcok macam-macam. Maka berusahalah untuk rumah masing-masing. Yang berdekatan, bertetanggaan tapi masing-masing. Ana pernah dikasih nasihat sama abah ana sendiri, Syafiq. Kalau Syafiq nanti nikah, usahakan gak satu rumah sama ibu. Itu nasihat ayah. Kalau harus kumpul, tidak satu dapur. Karena kalau satu dapur itu kadang kala menantu itu salah terus.
Motong bawang, bukan gini cara motong bawang. Allah, salah lagi. Hanya motong bawang. Ya karena kumpul dilihat gitu loh. Ini kan baru menikah, baru belajar. Dia baru belajar menjadi seorang istri. Mungkin baru pertama dia pegang bawang. Dia mungkin pegang bawang langsung dipotong tanpa dikulitin dia, langsung potong gitu kan. Mungkin baru belajar dia. Tapi kalau kumpul sama mertua kadang-kadang ribut kalau ada ketidakcocokan seperti itu. Tapi kalau kita harus kumpul sama orang tua, antum harus cari istri yang siap menerima orang tua. Jadi kalau bicara suruh balik ke kampung bareng-bareng, sana balik ke kampung, tapi tidak satu rumah. Orang itu kalau satu rumah jemaah atau sering berjumpa, memang bosan. Maka ada sebuah wasiat, zur ghibban tazdad hubban. Kalian berziarahlah jarang-jarang akan semakin cinta. Tapi kalau sering ketemu lama-kelamaan bosan lihat. Seperti itu. Tapi kalau orang tua nggak pernah bosan lihat antum. Nggak pernah bosan lihat antum. Subhanallah jemaah. Ada cerita seorang anak yang dia sakit. Dia sakit di rumah sakit, parah sakit. Ibunya datang ke sana. Ketika ibunya datang, anaknya langsung berdiri dari tempat tidurnya. Dia berdiri, dia sehat seperti nggak sakit jemaah. Dia jumpain gimana Umi, gimana ini itu macam-macam sampai ibunya pulang akhirnya. Ibunya pulang dia pingsan. Betul. Ketika dia bangun, dia ngomong, engkau tadi kenapa kok bela-belain untuk berdiri katanya. Aku gak ingin ibu aku melihat aku sakit kemudian dia sedih. Aku ingin tunjuk buat ibu kalau aku gak apa. Subhanallah, dia gak ingin ibunya sedih. Allah Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menasehati ibu anak yang masih sering menceritakan kejelekan bapak anak? Padahal mereka sudah berpisah sudah sejak lama. Anak takut kalau ibu anak transfer pahala terus. Jazakallah khair. Subhanallah jemaah. Bisa habis duit antum di ATM kalau ditransfer terus. Wallahi saya. Makanya ada orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Perceraian terkadang harus terjadi. Dan itu memang salah satu solusi. Ketika kebersamaan tidak bisa dijalin kembali. Tapi kata Allah, fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Kalau mau bersama, ya bersama dengan cara yang baik. Kalau mau berpisah, berpisah dengan ihsan. Dengan kebaikan. Bima'ruf itu dengan yang ma'ruf lah. Tapi ihsannya sesuatu yang lebih dari yang ma'ruf. Kalau harus cerai-cerai dengan baik-baik. Dan Allah menyebutkan kalau harus terjadi perceraian, apa kata Allah? Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna. Kalau engkau harus menceraikan wanita, ceraikan sesuai dengan iddahnya. Ada aturannya bercerai dalam Islam. Ada arahan-arahan supaya dampak buruk perceraian ini. Cerai ini amalan yang paling disukain sama iblis gitu. Supaya dampak buruknya bisa dikurangi, bisa diperkecil. Allah mengatakan ketika berbicara tentang cerai, wala tansawul fadla bainakum. Kalau kalian harus bercerai, jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara kalian. Kadangkala 10 tahun menikah lalu bercerai, itu suaminya nggak ada baiknya. Yang suami juga seperti kalau bercerai itu bocor aja, embernya bocor, cerita semua aib suaminya atau suami istri. Akhirnya sang ibu ini menanamkan kebencian kepada anaknya, disuntik nih agar anak durhaka sama ibu bapaknya. Kalau anak ikut sama bapaknya, sang bapak menjelek-jelekkan ibunya supaya anak durhaka sama ibu. Pelacur, ibu jangan. Ada kebaikan yang terjadi sama orang Islam biasa aja, teman kita, saudara kita nggak boleh membuka aib. Bagaimana dengan aib orang lain? Maka itu berusaha untuk menyampaikan kepada ibu anak, ibu sudahlah yang sudah, ibu mudah-mudahan bapak dapat ganti yang lebih baik, ibu dapat ganti yang lebih baik. Selesai sudah. Kemudian jangan, kewajiban suami atau istri menyimpan rahasia rumahnya
walaupun sudah terjadi perceraian, itu tetap harus dijaga. Pernah ada seorang dari kalangan salaf, dari alim ulama mereka, dia menceraikan istrinya. Ada desas-desus omongan gak enak, dia mau menceraikan istrinya. Datang sahibnya, kenapa anda dengar antum mau nyeraikan istri antum? Ada apa sama istri antum? Apa kata orang ini? Antum ada apa ngurus-ngurusin istri ana? Itu istri ana. Ada apa antum ngurusin istri ana? Gitu seorang lelaki jemaah. Ada apa antum ceraikan ibu? Ada apa antum ceritakan keburukan ibu anak-anak antum? Teman tidur antum selama ini, yang antum meminang dia dan menikahinya. Selesai. Akhirnya betul diceraikan jemaah. Setelah bercerai berapa bulan, menikah lagi istri. Dan dia menikah lagi. Sohibnya itu datang. Oh, sekarang nih dia sudah bukan istri kamu lagi. Kenapa kamu ceraikan dulu? Kata dia, istrinya orang. Ada apa? Ada cerita tentang istrinya orang, kata dia. Subhanallah, ini orang gak paham jemaah. Kepingin tahu dengan keburukan orang, kita disuruh menutupin. Kita ceritakan keburukan. Maka tolong antum jangan nasihatin ibu, nggak apa-apa kadang kala, tapi dengan akhlak ibu jangan. Kalau nggak bisa dengan lisan, antum dengan tulisan. Ceritakan tentang orang yang bangkrut. Yang kalau katakan ibu, kalau ibu benci sama bapak, jangan kirim pahala sama bapak. Benci sudah sama bapak, simpan kebencian itu. Kalau ibu benci sama bapak, kemudian kirim pahala, ini nggak matching. Orang benci tapi ngasih hadiah. Kasih hadiah terus. Ibu sholat malam, subuh dikasihkan ke bapaknya. Bapaknya tidur-tiduran padahal di rumahnya, cuma pahala sholat malam dikasihkan sama dia. Maka kita harus berpikir cerdas jemaah. Kita berpikir dengan agama kita, dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika orang tua pada kakek dan nenek kita berbakti kepadanya, namun kita justru durhaka padanya, maka apa yang menjadi penyebab? Jamaah, yang menjadi penyebab dosa, penyebab musibah itu dua. Musibah menimpa kita itu karena satu dari dua hal. Yang pertama karena dosa, yang kedua untuk mengangkat derajat. Yang pertama karena dosa, yang kedua untuk mengangkat derajat. Kalau karena dosa, Allah ingin membersihkan dia dari dosa-dosa dia. Tapi ada orang yang kena musibah bukan karena dosa, tapi Allah ingin mengangkat derajat mereka. Para nabi, apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat balaknya itu para nabi, bukan orang-orang biasa kayak kita. Apakah karena mereka banyak dosanya? Kalla wallah, enggak. Karena mereka ingin diangkat derajatnya. Allah ingin menunjukkan mereka sabar atau tidak. Itu. Jadi kalau dikatakan ya orang tua antum berbakti sama kakek nenek, kenapa penyebabnya? Kok anaknya durhaka? Wallahu a'lam. Antum mungkin nggak tahu, mungkin dulu waktu muda bapak antum durhaka. Mungkin. Sekarang kan antum masih muda, punya anak-anak durhaka. Wallahu a'lam. Bisa jadi karena dosa, bisa jadi karena Allah ingin mengangkat derajat orang tua antum. Dilihat kesabarannya. Antum melihat bagaimana kesabaran Nabi Yakub alaihissalam jamaah. Kira-kira Nabi Yakub berbakti nggak sama bapaknya Ishak? Berbakti. Pastilah jamaah, dia Nabi berbakti sama bapaknya. Tapi punya anak yang durhaka. Sampai Nabi Yusuf kemudian dibuang sama kakak-kakak. Apa penyebabnya? Ingin diangkat derajat. Maka antum husnudzon sama Allah. Dan kita ini kalau sama orang lain harus husnudzon. Kalau ngelihat orang lain sakit ya, orang lain hidupnya susah, aduh koyo ya keduson. Astagfirullahaladzim. Jangan antum. Antum harus husnudzon sama orang itu. Apalagi kelihatan orangnya baik. Tapi kalau antum melihat diri antum dapat musibah, dapat kesulitan, kayaknya mau diangkat derajatnya. Masya Allah. Astagfirullah. Sama orang lain suudzon, sama diri sendiri husnul. Seharusnya antum suudzon sama diri sendiri.
Jamaah, kayaknya ini yang terakhir jamaah. Terakhir ya, terus capek Ustaz. Soalnya makannya selesai kajian, kalau sebelum kajian bisa kuat kajiannya. Ana tadi dengar katanya ada makanan kecil, baru pertama Ana coba. Biasanya Ana dengar ada makanan ringan, ini makanan kecil. Gak tahu kayak apa kecilnya sama. Nanti antum lihat nanti yang kecil ya mah. Ya antum harus nerimo hidupnya jamaah. Tunggu anak-anak pilih pertanyaan, banyak pertanyaan yang mirip jamaah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiik wa barak Ustaz. Afwan, saya mau bertanya Ustaz. Saya punya 4 orang tua. 2 orang tua kandung ana sendiri dan 2 lagi orang tua yang mengasuh ana sampai dewasa sejak ana kecil. Bagaimana cara bertobat dari dosa kepada orang tua ana yang mengasuh ana sejak kecil sampai dewasa? Tapi beliau sudah meninggal apa sudah meninggal di saat ana masih alia kelas 2, dan di saat itu ana masih sering buat mereka nangis karena akhlak ana yang sangat buruk. Dan setelah ana dapat hidayah, sekarang ana hanya menangis saja mengingat itu semua. Dan sekarang orang tua kandung ana masih hidup. Ketika mengingat dan mendengar ceramah Ustadz di YouTube, ditambah sekarang ana jadi rindu sama mereka. Ana ingin bertemu mereka. Tapi sekarang saya masih kuliah di Malang. Sedangkan orang tua ana di timur yang jauh di sana. Bagaimana cara ana berbakti kepada mereka yang jauh di sana dan yang sudah menikah? Subhanallah. Kita itu berbakti sama orang tua bukan pura-pura berbakti. Artinya kebaktian yang pura-pura itu kalau ada orangnya kita baik, nggak ada orangnya kita buruk. Tapi dalam Islam tidak. Mau ada orangnya, nggak ada orang tuanya, nggak ada orangnya, kita tetap berbakti. Cuma bagaimana kebaktian kita? Kalau tadi buat orang tua asuh, dia punya orang tua asuh, maka ketahuilah bahwa Nabi SAW mengatakan, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, hendaklah kalian membalasnya. Balas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita aja. Kita punya kewajiban membalasnya. Kalau kalian nggak punya sesuatu yang bisa membalasnya, maka katakan jazakallah khair. Sekarang orang tua asuh antum sudah meninggal dunia. Maka tugas antum adalah banyak mendoakan. Banyak mendoakan. Kalau antum dekat kuburannya, antum ziarah ke kuburan. Itu orang yang kita kenal di dunia jamaah. Kalau kita ziarah ke kuburannya, dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, orang itu akan kenal kita. Kalau datang ziarah kuburan ayah kita, bukan ayah kita, siapa saja yang kita kenal di dunia, lalu kita datang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia akan tahu kita betul. Itu alam gaib yang hanya Allah tahu. Antum kunjungi kuburannya dan antum orang tua asuh antum. Dan terus antum menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang dicintain sama orang tua asuh, supaya mereka mengenal kebaikan orang tua antum dan mendoakan. Antum punya sedikit kelebihan rizki, antum mau bersedekah buat orang tua asuh antum, buat siapapun boleh kita coba. Buat orang yang meninggal dunia. Karena Sa'ad bin Ubadah kalau nggak salah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, inna ummin falatat walam tuzi, ibuku mati belum sempat berwasiat. Afayan fa'uha idza tasaddaqtu anha, kira-kira bermanfaat enggak kalau aku sedekah buat dia? Tasaddaq anha. Oh silahkan sedekah buat dia.
Maka antum berbakti kepada orang tua asuh dengan senantiasa mendoakan, berbuat baik kepada kerabatnya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang dia cintai. Adapun orang tua kandung antum yang jauh, maka antum tetap wajib berbakti dengan segala keterbatasan. Yang pertama, antum minta keridhoannya, antum berada di Malang, kuliah di situ. Antum telepon, kalau punya rizki liburan kumpulin duit. Ustaz, anda nggak punya duit, Ustaz. Antum puasa sunnah. Puasa sunnah, sisa duitnya nggak antum makan, antum kumpulin. Dengan niatkan aku mau berangkat sama orang tua, mau minta keridhaan orang tua, datang ke sana. Abah, Umi, boleh anak kuliah di Malang. Kalau abah ngomong, nah ibu kangen sama kau, nah. Kamu di sini aja ya, nah. Antum tinggalkan kuliah. Mungkin antum mengatakan, ya Allah, masa depan anak hilang. Subhanallah, masa depan antum ada di situ. Ketika sahabat tadi yang ingin berjihad, kata Nabi SAW, tetap di ibumu sana. Di situ ada surga. Di situ ada masa depan antum. Wallahi jamaah, kuliah itu tidak menentukan antum jadi orang sukses. Ana tadi malam bertemu dengan orang, Masya Allah, yang rumahnya itu nggak tahu 1 hektar berjalan. Ana lihat, ya Allah, rumahnya kayak gini. Dia tokoh Muhammadiyah, Masya Allah, yang dia punya wakaf buat Muhammadiyah. Anaknya cerita, oh Ustaz, apa itu? Banyak sekali. Sudah meninggal. Kenapa anda ceritain? Astagfirullah. Kalau orang lapar ini kayak gini, Bapak. Jadi sudah wes. Subhanallah. Ana izin minum dulu, Jam. Alhamdulillah. Berkaitan dengan kuliah, orang tuanya ini dia sekolah di Gontor nggak lulus gitu. Kuliah semester pertama berhenti dia. Semester pertama apa kedua dia berhenti, kata dia. Kata bapaknya ngomong, alhamdulillah nak, bapak berhenti. Kalau kuliah nggak tahu jadi apa bapak, mungkin jadi pegawai aja bapak kata. Dengan berhenti kuliah jadi pengusaha. Jadi jangan berpikir antum kalau kuliah itu rizkinya lebih banyak, jamaah. Ada satu orang, Masya Allah, ada seorang Pak Haji, dia itu baca tulis nggak bisa, tapi pegawainya S2, S1, Masya Allah, jamaah. Dia ini yang punya nggak bisa baca tulis, karena rezeki itu tidak kenal dengan kuliah. Antum pikir profesor ahli ekonomi itu rezekinya lebih banyak daripada yang lulusan SD? Nggak ada. Rezeki itu tidak bergantung sama ilmu. Tidak dengan, ya antum belajar ilmu, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan ini. Karena kalau kuliah, anak terus terang anak banyak kecewa dengan lulusan kuliah. S1 pertanian, kerjanya di administrasi. Loh, kok iso anak ngomong? Nanem apa antum di kantor? Antum bisa lihat negeri kita ini, jamaah, pertanian, Masya Allah, kalah sama Thailand. Padahal ada IPB. IPB itu dulu diplesetkan karena kebanyakan lulusan IPB itu kerja di bank, Institut Perbankan Bogor. Sampai diplesetkan seperti itu karena orang nggak mau ke sawah, orang nggak mau menanam, jamaah. Maka kalau bicara kuliah, lihat antum kuliah, antum bener nggak? Kuliah ini memang ilmu yang antum pelajarin akan antum praktekkan dalam kehidupan antum. Kalau ternyata enggak, Ustaz, cuma butuh ijazahnya, Ustaz. Karena daftar kerja harus pakai ijazah. Jadi ilmunya nggak ada gunanya. Karena memang dia dari awal cuma mau dapat ijazah. Maka tolong tadi antum kalau orang tua ngomong antum pulang kampung, nak. Antum mungkin berpikir, ya Allah, kerja apa di kampung ini? Wallahi bisa jadi antum dengan berhenti kuliah antum jadi pengusaha yang akan lebih sukses daripada teman antum. Nanti antum ketemu sama sohib antum yang doktor, antum lulus kuliah ndak dilihat sohib antum masih pakai motor, antum sudah pakai Mercy. Masya Allah.
Wallah, kalau rizki tadi Anda sampaikan, jangan takut. Kalau antum berbakti sama ibu antum, bapak antum, salah satu janji Allah, rizkinya dilancarkan, umurnya ditambah. Kalau ibu antum mengatakan nggak boleh nak, silahkan kau kuliah, ya sudah, antum kuliah, tapi sering telepon sama orang tua. Tanya sama orang tua, jangan pelit-pelit. Banyak kan anak kuliah ini kapan SMS orang tuanya? Kapan? Akhir bulan. Ayah, fulusnya sudah tipis. Allahu Akbar. Jangan, antum nggak bisa ayah, fulus jangan dikirim. Ana yang kirim fulus. Masya Allah. Itu yang diinginkan orang tua jamaah. Baik, itu yang bisa Anda sampaikan. Masih banyak pertanyaan yang belum bisa jawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda serahkan kepada takmir masjid sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم